Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Sekarsari dari Jakarta di Voice of Indonesia. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Selamat pagi, Selamat Sekar. pagi, apa kabar Sam? Baik. Aduh, kayaknya seger nih ya hari ini. Seger dong. Abis pulang dari Hong Kong ya, abis healing dari Hong Kong biasanya emang seger. Biasa abis pulang ya nggak. Terus saya kemarin juga sempat ke Singapura. Wah. Ya nggak. Wah, rame. Ya Sempat ke Singapura segala ya, berapa lama Sam ke Singapura? Saya 4 malam di Singapura. Oh, lumayan ya. Tapi Sam udah bisa jalan-jalan ke Singapura. Saya sepulang dari Hong Kong itu malah tepar, sakit 1 minggu. Karena berdiri. Enggak, bukan. Jadi memang kalau di Jakarta itu tuh lagi musim, terutama di daerah-daerah di Depok, Cibubur sekitarnya ya. Itu lagi musim wabah influenza tipe A, Sam. Jadi ketularan dari anak-anak. Untung nggak sempat dibawa ke Hong Kong itu virusnya. Oh, I see. Iya, jadi itu agak berbeda dengan jenis influenza yang lainnya. Jadi agak lebih berat, rasa-rasanya tuh mirip-mirip sama COVID gitu. Pusingnya, lemesnya, dan itu durasinya lebih panjang daripada durasi flu biasanya gitu. Tapi nggak kelihatan kan ya. Padahal di sana tuh ketika lagi di event kita kemarin tuh di Halo Jakarta, Halo Hong Kong Home Sweet Home itu tuh sebetulnya udah mulai, udahlah jadi curhat nih ya. Panjang ceritanya. Tapi saya juga mau curhat juga nih. Jadi kalau di Jakarta tuh nggak sedih sih, tapi ya harus lebih bersabar sedikit karena kan saya sempat ngabarin nih kalau Jason Wang itu kan mau konser ya. Jason Wang si rapper itu mau konser di Jakarta tanggal 18 kemarin, tapi sayang sekali harus ditunda gitu. Wah, padahal kenapa? Dijelasinnya sih untuk agar memberikan kenyamanan bagi semuanya, bagi Jason Wang-nya sendiri, untuk para penontonnya sendiri dan lain sebagainya. Tapi tetap akan hadir kok, karena kan Jason Wang ini sebenarnya bukan pertama kali ke Indonesia atau ke Jakarta. Jadi di bulan Maret kemarin tuh beliau udah datang dan udah nyobain wisata kuliner di M Block Space, udah makan bubur, udah makan gulai tikungan. Semuanya deh kayaknya yang Sam belum pernah coba kalah sama si Jackson Wang, udah coba duluan dan bahkan udah ada vlognya juga ketika dia lagi cobain street food yang ada. Tapi kenapa konsernya ditunda? Tidak dijelaskan mungkin sih ya. Mungkin dia mau cobain kuliner lain jadi ditunda dulu gitu ya. Atau mungkin kayaknya sih gitu ya, atau mungkin ada cerita, mungkin ada ini kali mau dikasih diskon enggak ya? Karena kemarin kan si Jackson Wang itu pas datang cobain makan spaghetti pakai nasi gitu kan, nggak cocok gitu ya. Apa jangan-jangan kapok? Enggak lah ya, semoga bukan itu alasannya. Kalau di Hong Kong sendiri lagi ada keseruan apa nih Sam? Hong Kong ada Hong Kong Wine and Dine Festival 2025. Makan ya. lagi. Makan ya. Di Central Harbor Fund, acara ini menghadirkan wine terbaik dan makanan-makanan yang pokoknya yang super enak. Ya. Dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Ya, ada musik dan beragam acara seru dengan latar belakang pemandangan Victoria Harbor yang sangat spektakuler. Jadi kalau misalkan tadi kita berbicara mengenai street food, kali ini makanan yang ada di sana itu justru makanan-makanan yang high end ya. Pokoknya the best wine, the best food. Wah. Ya, ada di Hong Kong Wine and Dine Festival 2025. Jadi setiap tahun sebetulnya ada sih ya nggak. Jadi teman-teman semua yang dari Indonesia, ya turis-turis dari Indonesia datang to the Central Harbor Fund, ya itu you will not regret it. Apalagi untuk turis-turis Indonesia tuh biasanya tuh spendingnya tuh cukup berani, bener nggak sih Sam? Iya.
Pokoknya ini Hong Kong Wine and Dine Festival itu perayaan tahunan ya, Ya. yang diadakan di akhir Oktober dan sampai bulan November. Oh, lama durasinya ya. Tapi Sam sendiri udah pernah datang ke acara itu? Saya pernah. Jajan apa waktu itu? Wah, lupa. Udah lama kayaknya ya. Setahun sekali ya. Tapi pasti Tahun datang. lalu. Pasti datang ya. Tahun lalu pasti datang. Ya nggak? Soalnya good deal ya. Ada pokoknya makanan-makanan yang enak tapi nggak usah terlalu mahal gitu ya, nggak. Wine, kalau Sekar seneng minum wine ya, nggak tahu dari segi agama boleh apa enggak ya. Tapi but it's very good. Ya, dan saya rasa boleh lah, mirip-mirip tuak ya katanya. Mirip-mirip tuak ya. Oke. Tuak kan yang dibikin abang-abang. Iya, udah ini lagi sih. Ya mungkin nanti saya bisa cicipin makanannya ya. Iya. Oke. Kita kali ini juga mau ngobrol-ngobrol ya Sam ya, dan sama tamu yang istimewa sekali, minimal untuk kita ya, untuk di hati kita sendiri. Karena kemarin itu ngobrolnya bersama dengan Mas Andi Sugi. Mas Andi Sugi ini yang membuat saya dan Sam semakin jadi makin ganteng dan makin cantik ya, ngeklaim sendiri tuh. Dan emang kita harus anjungin jempol ya kepada beliau ya. Beliau itu membawa koper-koper dari Indonesia, ya nggak, isinya apa? Isinya batik Indonesia. Iya, ya, betul. Dan harus bangga. Bangga banget sih. Dan dia mensponsori semua baju-baju kita, ya, baju-baju Sekar, ya. Sampai MC-nya dari RTHK juga ya. Jadi langsung berubah jadi ganteng dan cakep banget, jadi pakai batik desainernya Mas Andi Sugi ini ya. Iya betul. Keren banget sih. Dan ternyata kita bukan hanya bangga, tapi memang hasil karya-karyanya dari Mas Andi Sugi tuh keren-keren banget ya Sam ya. Yang kebaya-kebayanya itu ya. Betul. Wah itu yang ada di sana. Senang. Mungkin nanti saya akan order sama beliau ya, baju-baju batik ya. Karena bisa dicanting sendiri. Jadi Mas Andi ini bisa canting sendiri. Udahlah, daripada kita langsung itu kita spill duluan ya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Andi Sugi. Tetap bersama kami. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, masih bersama kami. Iya, pada pagi hari ini ya. Kita ada narasumber ya. Saya di studio bersama Mas Sugi ya. Kayaknya kenal nih. Fashion Kalau dari designer jauh nih kayaknya kenal ya. Fashion designer kita yang dari mana? Dari Indonesia? Enggak, Indonesia dari di Malang ya? Indonesia. Malang kita kan ya, kemarin sempat ketemu ya di akhir September ya. Saya tuh bangga banget bisa pakai kebaya dari rancangannya Mas Andi Sugi. Keren banget loh. Iya, saya juga tuh dibikinin baju batik ya, untuk acara akhir September kemarin tuh. Wah, seru ya. Ada bunga-bunganya di sini, ada bunga-bunganya ya. Jadi itu memang cita-cita saya tuh kalau misalkan mau nge-host lagi di Hong Kong atau di manapun di luar negeri tuh pengennya tuh selalu membawa wastranya Indonesia gitu. Jadi tuh ibaratnya sama Mas Andi Sugi ya, langsung deh kita bisa ngobrol bareng. Ibarat gayung bersambut ya. Dan langsung aja kita sapa bareng-bareng nih, udah ada di samping Sam ya. Selamat pagi Mas Sugi. Selamat pagi Mr. Sam, Mbak Sekar. Pagi, halo Mas Andi. Sehat-sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Iya. Pagi. Kamera kita di sana ya Mas Sugi ya. Oke. Jadi Maaf saya bukan orang TV. bukan orang TV. Waduh, tapi udah bisa fashion designer ini. Tenang, saya juga orang radio kok, bukan orang TV. Bercanda ya. Tapi Mas Andi masih udah bisa move on belum dari kegiatan kita akhir September kemarin? Sangat belum ya, karena Sangat kemarin belum ya. event akhir September kemarin itu
salah satu event terbaik lah dalam hidup aku karena bisa dikata biasanya saya hanya show di Indonesia terus show biasa. Nah ini saya show antara dua negara, negara saya dan negara yang saya cintai, Hong Kong. Jadi sangat seru. Apalagi yang nonton juga ada orang Hong Kong, orang Indonesia, amazing banget lah. Itu the greatest moment untuk saya ya, dari saya saat ini. Betul, karena misalkan tampil di luar negeri tuh rasa kebanggaan akan nasionalisme dan juga tanah air tuh banyak langsung meningkatnya tuh drastis banget gitu. Kalau untuk saya tuh seperti itu ya. Iya, kemarin juga sempet kalau yang lihat teman-teman semua yang udah lihat videonya ya, acara kemarin akhir September itu baju-baju batiknya sangat cantik-cantik gitu. Ada fashion show kan, ada fashion show. Nah, itu bajunya cantik-cantik ya. Saya punya juga bagus sekali, ya nggak? Sangat desainnya bagus tuh ya, baju batiknya, ya nggak? Saya mau tanya itu Mas Andi sendiri Inspirasinya ya? Bukan ya inspirasi. Kalau suruh bikin batik melukis bisa? Ya, jadi kebetulan kalau di tempat saya, apalagi di Indonesia di Malang ya, kita ada pemerintahan yang kerjasama dengan UMKM, yang pembatik-pembatik itu. Jadi kita punya visi di mana kreativitas pengrajin batik itu harus di-up. Jadi kita ada kerjasama antara pembatik dan kita pun juga harus belajar batik dari pewarnaan semuanya. Makanya batik yang kita bikin spesial untuk acara yang kemarin akhir September itu satu orang satu desain, satu orang satu warna. Kecuali untuk Mr. Sam sama Miss Car itu kita bikin couple karena untuk batiknya karena emang MC ya. Jadi saya pengen benar-benar nunjukin bahwa ini karakter yang busana batik yang benar-benar untuk kalau bahasa Jawa itu namanya sarimbit. Sarimbit couple ya. Couple. Ya, tapi untuk MC yang satunya yang anak-anak muda Hong Kong kemarin Saya juga masih muda loh Mas Andi. benar. Maksud saya untuk MC satunya itu kita bikin yang sedikit dinamik karena mereka bisa dikata energik banget. Jadi terus mereka juga suka yang prodo itu bahasa untuk seninya. Jadi ya kita bikin yang sedikit berbeda lah karena saya ingin menunjukkan berbagai macam variasi untuk semua batik di Indonesia ada di acara kemarin. Tapi saya sempat ngobrol sama MC-nya dari RTHK kemarin ya, Yin dan Tinlay ya. Jadi memang mereka tuh suka sama batik yang ada payet-payetnya, yang glamour gitu tuh. Mereka tuh justru suka gitu ya ternyata. Dan itu semua benar-benar pakai canting sendiri, Mas Andi. Iya, semuanya. Wah, Sam canting sendiri loh Sam. Hebat. Nggak hebat ya. Ya kita berbicara seni ya soalnya dan harus dari hati ya. Kalau dia apresiasi seneng banget lah. Karena memang untuk Mas Andi ini fashion untuk fashion gitu ya, untuk adi busana. Jalan-jalan ke Hong Kong berkali-kali apa bisa mendapat inspirasi untuk Mas Andi punya desain nggak? Ya. Karena saya selalu bisa dikata itu reward untuk diri sendiri. Saya harus jalan-jalan ke Hong Kong. Tiap tahun banget Mas Andi? Tiap tahun itu bisa sampai 3 kali 4 kali. Itu jatah saya. Dan saya paling senang itu di bulan Februari, musim dingin, ya kan? Januari Februari saya senang banget. Dan saya biasanya hanya stay di Mongkok. Diam aja di perempatan itu melihat styling dan energik dari orang-orang Hong Kong yang tidak pernah ada matinya atau tidak pernah ada sepinya. Itu saya senang banget. Jadi kayak nggak tahu termotivasi aja. Oh ini bagus ini, oh ini gini tabrak warnanya bla bla bla. Makanya saya sering ke Hong Kong itu karena orang seni itu sometimes butuh mood booster. Nah, saya mood boosternya dapatnya di sini. Mood booster, mood booster. Ayo booster. Hong Kong adalah mood booster. Wah gila sih, luar biasa. Tapi emang benar ya Sekar ya. Di Mongkok itu apapun ada. Benar, iya. Apapun ada, kegiatan di jalanan. Dan di jalanannya pun rame ya, benar nggak Mas Andi ya? Itu pokoknya kalau buka toko yang pertama harus di Mongkok, ya nggak, buka apapun harus di Mongkok, ya nggak, makan juga gampang,
makan di Gampang, ya nggak? Terus ada street performers in Mongkok. Nah, ya nggak? iya. Oh iya. Ya, banyak banyak street performers di Hong Kong. Ya, itu sangat ini. Kadang-kadang kita bisa jadi kita mau jadi penyanyi gitu. Di video jadi viral. Iya kan? Justru kalau saya ke Hong Kong, saya nggak suka masuk mall atau plaza, saya nggak suka. Jadi saya lebih seneng yang kayak pasar-pasar tradisional. Oke. Simsa Choi, di Mongkok Ladies Market. Ladies saya lebih seneng Market, ke situ. iya. Lebih seneng ke situ. Terus kemudian hanya diam, istirahat sambil minum di perempatan. Itu membuatku refresh banget. Seneng Create banget. new idea. Yes. Jadi ibaratnya tuh udah kayak second home ya. I Hong hope. Kong. Jadi second home. Apalagi ada Mr. Sam ya. Gitu. Tinggal telepon ya. Halo Sam, tolong jemput ya, lapar gitu ya. Gitu. Saya Bercanda ya, atau bercanda. Saya ini di Hong Kong ya nggak seneng emang karena senang mempromosikan batik. Ya, senang mempromosikan batik. Ya, semoga nanti saya bisa beli desainnya Mas Andi. Ya nggak, meskipun tapi minta harga spesial. Ya nggak? Asalkan ngetek saya ya. Ngetek saya. Itu kayaknya bisa diatur ya. Bisa diatur. Oke, jadi memang kembali lagi kayak tema akhir September kemarin ya. Home Sweet Home. Jadi ibaratnya tuh kayak Hong Kong tuh ibarat rumah kedua yang selalu memberikan kerinduan-kerinduan. Dan emang entah kenapa juga ya, ada aja gitu. Mungkin karena saking banyaknya orang Indonesia gitu. Jadi ketika kita ke Hong Kong itu tuh nggak rasa kayak di luar negeri, tapi lebih di kayak ya Indonesia aja gitu, tapi dengan beragam-beragam ambience yang berbeda gitu sih. Benar. Udah selain itu, selain inspirasi segala macam, sedang makan nggak? Ya, kalau makan pasti senang ya. Cuma di sini saya harus melihat ingredients-nya dulu. Oh iya. Jadi karena alhamdulillah banyak teman-teman BMI di sini yang bisa dikata itu seperti saudara. Jadi saya selalu menanya referensi. Referensi di sini enak nggak? Di sini bisa nggak? Dan saya lebih suka dikasih tahu di sini daripada saya diantar. Saya antar, saya nggak mau. Saya pengen belajar memahamin tempat-tempat di Hong Kong itu bagaimana. Tengahnya seperti itu. Saya lebih senang. Nah, ntar naik MTR turun sini dan sebagainya. Saya lebih senang jalan sendiri. Kemudian saya cari sendiri. Tapi emang gampang ternyata public gampang banget di sini. Di sini itu pemerintah Hong Kong ya, Hong Kong government yang itu they try to promote halal food in Hong Kong. Ya, halal, they try to promote halal food. Ya, setahu saya ada one halal food yang baru, ya, itu kitchennya, semuanya, utensilsnya, semua itu terpisah dari restoran. Tapi Chinese food halal. Chinese food halal. Itu adanya di Fullerton, dekat Ocean Park. Very nice, very taste. Very good food, ya. Itu halal, itu juga dan dia ada sertifikatnya, ada sertifikat halalnya, ada sertifikat halal. So if you like to go, then you can visit that Makin restaurant. enak ya, berarti untuk pilihan makan makanan halal di sini ya. Betul. Oke lah Mas Andi, kita tahun depan ya pergi lagi ya Mas Andi ya. Harus untuk ya. Acaranya Halo Jakarta Halo Hongkong ya. Ya, insya Allah harus. Tapi tahun depan dari Jakarta dong. Halo Jakarta, halo Hongkong. Ya di Jakarta nggak di Iya, Hongkong. Di Hongkong lagi. Kalau kita sih maunya di Hongkong ya Mas Andi ya. Iya dong. Jakarta mah ini udahlah. Oke. Oke Mas Andi, Terima sekali lagi kasih. terima kasih atas Sama-sama. waktunya, inspirasinya, dan tentunya terima kasih untuk kita berdua ya Sam yang Iya. langsung jadi cantik dan ganteng dengan pakaian Alhamdulillah. rancangan dari Mas Ya, Andi. Mas Semoga Andi. sukses selalu dan semakin berkibar di Hong Kong dan di negara-negara lainnya. Amin. Sukses Oke, semuanya. terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta.
Hello Hong Kong, keren banget emang ya desainer Indonesia yang satu ini. Dan memang kalau Mas Andi Sugi itu entah kenapa karena inspirasinya ke Hong Kong, jadi harus bolak-balik terus gitu ke Hong Kong ya. Setahun ada beberapa kali tadi katanya, 2 kali, 3 kali gitu. Sekalian aja pindah ke sana kayaknya nih. Dia senang kayaknya, dia senang minum kopi, ya nggak pokoknya di pinggir-pinggir jalan katanya ya nggak di Ngelihat Hong Kong. fashionnya cewek-cewek Hong Fashion Kong gitu ya. Mungkin bagus juga ya mendapat inspirasi. Benar. Mendapat inspirasi ya nggak tiba-tiba saya mau desain kayak gitu Tapi saya juga terinspirasi sih sama cewek-cewek perempuan-perempuan Hong Kong ya, yang entah kenapa tuh terlihat jauh lebih muda dan ternyata karena suka berolahraga sih katanya. Tapi benar-benar, tapi mbak-mbak yang tampil di acara kita Home Sweet Home itu, Halo Jakarta, Halo di Diamond Hill, itu mbak-mbaknya pada cantik-cantik. Cantik-cantik ya. Kayak ini ya, sangka. Maksudnya dari segi penampilannya itu gak kalah lah ya sama model-model Miss Universe gitu-gitu ya Sam ya. Tinggi-tinggi semampai gitu kan ya. Mukanya juga cantik-cantik, eksotis, cantik-cantik Indonesia gitu ya. Kalau dibilang bukan PMI, mereka masih nggak tahu itu. Iya, ya, benar. Dia pikir model dari Indonesia, dari model agency mana gitu ya. Iya. Nih kayaknya di sana juga mungkin majikan-majikannya juga nggak nyangka ya. Kok tiba-tiba jadi berubah banget gitu ya. Iya. Mungkin itu ya salah satunya kenapa pekerja migran Indonesia itu diminati karena ya banyak talentanya seperti itu ya. Iya, teman-teman semua di Indonesia atau teman-teman di Hong Kong mau lihat ya nggak supaya mendapat inspirasi lain-lain. Ya nggak tengok edisi minggu lalu. Iya. Ya nggak untuk mengetahui ya nggak betapa cantik-cantiknya iya. kita di Hong Kong. Kayaknya saya tahu nih Sam di bagian fashion show-nya dibolak-balik lagi, diputer lagi di YouTube-nya gitu ya. Enggak lah ya. Tapi salah satu dari rahasianya kenapa bisa cantik-cantik dan langsing-langsing itu pasti olahraga juga. Seperti Sam yang rajin berolahraga setiap hari banget katanya main tenis meja. Pingpong ya. Masih konsisten ya Sam? Masih Luar biasa. Kemarin juga saya sempat jalan-jalan sendiri tuh pas di Victoria Park. Memang orang-orangnya tuh pada olahraga banget ya di sana ya. Dan inilah kenapa salah satunya diselenggarakan Hong Kong Tennis Open ya Sam? Hong Kong Tennis Open 2025 ya. Ini tenis Hong Kong diadakan setiap tahun sih. Ya nggak? Turnamen tenis profesional wanita yang akan dimainkan di lapangan keras terbuka ya. Ini akan menjadi edisi ke-12 tahun ya dari turnamen ini dan bagian dari seri turnamen WTA ya 250 pada WTA Tour 2025 ya. Turnamen ini akan berlangsung di Victoria Park ya di Hong Kong. Itu ternyata ada lapangan tenisnya yang lumayan bagus ya. Dari tanggal 27 Oktober hingga 2 November. Ya, 27 Oktober hingga 2 November. Dan ternyata ini bukan hanya dari orang-orang Hong Kong aja ya, tapi juga ada dari Australia ya Sam ya? Dari banyak ya pemain-pemain Grand Slam ya seperti Naomi Osaka ya petenis peringkat 1 Australia. Wow. Daria Kasatkina juara Hong Kong tenis tahun 2024. Ajla Tom Janovic. Tom Janovic. Dan bintang Filipina pemain Filipina yang sedang naik daun yang Alexandra Ayla. Ya enggak? Teman-teman semua yang suka senang tenis ya bisa kunjungin ke Victoria Park ya untuk menyaksikan Hong Kong Tennis Open 2025. Oke. Ternyata ya di sana itu saya pernah berkunjung sih ke lapangan tenisnya dan itu dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan sekelas nasional dan internasional juga ya di sana ya. Iya.
Seru. Yang suka tenis mungkin boleh juga mencoba seperti apa sih lapangan yang ada di sana juga ya. Karena itu kan juga memang terbuka untuk publik ya Sam ya. Yes. Oke. Ya. Seru. Nanti yang kalau di Indonesia sendiri kan yang lagi naik daun itu padel nih Sam. Kalau di sana juga masih ini gak sih? Hype gak sih? Padel ya. Apa tuh? Olahraga yang kayak tenis juga tapi di dalam ruangan, terus kemudian juga lebih kecil ya untuk lapangannya. Ini lagi tren banget terutama di kalangan artis, selebgram, influencer, itu tuh pada suka main padel. 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 Kayak gitu sih. Dan ternyata kalau di Hongkong kayak padel sepeda. Iya, tulisannya kayak gitu. Tapi ternyata di Hongkong nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tren ya. Lagi ngetren sekarang pickleball. Pickle ya? Piko. P-I-K-O. Oh, ternyata trennya berbeda-beda ya? P-I-C-O kayaknya. Pickleball. Itu semacam tenis juga? Bola semacam tenis, cuma bolanya plastik. Bolanya plastik, tapi bolong-bolong. Bolong-bolong, nggak tahu itu bolanya bagaimana. Oke, kalau saya sih masih konsisten sama jalan kaki aja, sama jogging aja deh kayaknya ya. Yang murah meriah tapi bikin tetap langsing. Nggak perlu beli-beli. Iya, nggak perlu beli-beli, terus nggak perlu sewa-sewa, ya kan modalnya cuman sepatu aja sama baju olahraga selesai. Betul. Tapi apapun yang kita lakukan, olahraga apapun pilihannya, yang penting tetap senantiasa konsisten. Sekonsisten Anda juga para pendengar menyaksikan Halo Jakarta, Halo Hongkong. Iya, dan selalu stay healthy ya. Selalu sehat dan semangat. Saya Sekar Sari undur diri, kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya di hari dan waktu yang sama. Bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.